Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novan Muhammad Ramdan dengan NPM 2434022 dari Program Studi Manajemen Universitas Siliwangi. Pada video UAS Manajemen Operasional 2 ini, saya akan memaparkan studi kasus mengenai penerapan Six Sigma oleh Suzuki Indonesia dengan judul Peran Six Sigma dalam meningkatkan penjualan Suzuki Indonesia. Kita mulai dengan latar belakang mengapa topik ini relevan untuk dibahas. Nah, dalam 4 tahun terakhir, penjualan mobil Suzuki Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Peningkatan ini bukan hanya disebabkan oleh strategi pemasaran, tetapi juga karena penerapan prinsip Six Sigma yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi proses. Suzuki juga melakukan inovasi produk, memperkuat sistem kendali mutu, dan lebih memahami kebutuhan pasar dan preferensi konsumen. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi fokus utama dari Six Sigma? Kita bahas di slide berikut. Nah, Six Sigma memiliki 4 fokus utama, yaitu yang pertama, ada mengurangi cacat produk atau defect. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses. Yang ketiga, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, mengambil keputusan berbasis data yang terukur. Lalu, Suzuki juga menerapkan prinsip ini dalam berbagai aspek, seperti yang pertama, meluncurkan mobil ramah lingkungan seperti Jimny, R3 Hybrid, dan Grand Vitara. Yang kedua, memperkuat kontrol kualitas di lini produksi. Yang ketiga, mempercepat proses peluncuran produk baru ke pasar. Dan yang keempat, memenuhi ekspektasi pelanggan terhadap desain dan teknologi kendaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan Six Sigma dilakukan melalui metode DMAIC. DMAIC merupakan tahapan utama dalam Six Sigma. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada define, yaitu masalah yang dihadapi adalah stagnasi penjualan dan model produk yang kurang sesuai dengan tren pasar. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing dan volume penjualan. Dan selanjutnya ada measure, yaitu Suzuki mengukur volume penjualan, keluhan pelanggan, serta efisiensi lini produksi untuk mendapatkan data awal. Nah selanjutnya ada analyze, yaitu analisis dilakukan terhadap tren permintaan kendaraan hybrid, SUV, dan mobil listrik. Selain itu Suzuki mengidentifikasi penyebab penurunan performa model lama. Nah selanjutnya ada improve, yaitu Suzuki mengembangkan model baru seperti Jimny 5 pintu dan R3 Hybrid. Mereka juga memperkuat layanan purna jual dan distribusi. Yang terakhir ada control, yaitu penjualan dimonitor setiap bulan dan feedback pelanggan dijadikan dasar evaluasi terhadap fitur, desain, dan kualitas produk. Nah, berdasarkan proses tersebut, kita bisa memperkirakan tingkat Sigma yang dicapai oleh Suzuki saat ini. Produksi Suzuki di Indonesia saat ini diperkirakan berada di kisaran level 4 hingga level 5. Artinya, tingkat cacat produksinya rendah dan kontrol kualitasnya sudah sangat baik. Namun, untuk mencapai level Six Sigma ideal, yaitu hanya 3,4 cacat per juta produk, Suzuki masih harus terus melakukan inovasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh prosesnya. Berikut adalah manfaat konkret yang diperoleh penerapan Sigma oleh Suzuki. Dengan menerapkan Six Sigma, Suzuki Indonesia mendapatkan berbagai keuntungan, seperti produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, proses produksi yang lebih efisien dan minim cacat, reputasi merek yang semakin baik, penjualan yang meningkat secara signifikan, dan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk Suzuki. Lalu, apa kesimpulan dari penerapan Six Sigma di perusahaan ini? Kesimpulannya, Six Sigma mendorong Suzuki Indonesia untuk terus melakukan inovasi dan memperbaiki proses secara sistematis. Metode DMAIC membantu perusahaan menyusun langkah strategis yang lebih terukur dan terstruktur. Hasilnya, efisiensi meningkat, kualitas produk tetap terjaga, dan permintaan pasar dapat direspon dengan cepat dan tepat. Sebagai penutup, sekian. Terima kasih pemaparan dari saya mengenai peran Six Sigma dalam peningkatan penjualan Suzuki Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.